swollen DPT atau shrinking DPT, penggelembungan atau penciutan data pemilih, voters registration. Makanya saya dari dulu ngomong DPT. Cuma waktu itu nggak bisa karena saya belajar itu, makanya kalau ngomong oh ya ini hari ini TKA itu dikasih iktp 15 juta sampai 20 juta. Pintu-pintunya itu Pontianak, ini hasil penelitian saya. Pontianak ada, kemudian di Babel, di Bangka, di mana di situ. Pontianak kenapa? Karena keluar orang sudah nggak bisa bedakan antara Cina dari daratan atau Cina asli Kalimantan Barat dengan iktp. Nah ini persoalan. Sekarang berapa TKA yang datang dengan cara ugal-ugalan itu yang sudah punya iktp? Makanya dulu zamannya saya bukan iktp yang dipakai, bukan KTP, karena kita tahu manipulasi dari KTP. Kita punya yang namanya kartu pemilih. Masih ingat dulu ada kartu pemilih? Saya masih punya. 2004 saya masih punya kartu pemilih saya. Ya. Nih kartu pemilih 2004 masih ada. Kemudian saya dikasih lagi untuk pilkada DKI dan Jawa Timur. Nih bukti kalau saya punya 2 NIK. Saya sendiri, untuk saya sendiri, sehingga saya suka ini. Oh ini sudah dilapor, sudah saya laporkan. Tapi saya saja dibuat 2 NIK. Gimana orang-orang yang rakyat yang nggak ngerti tentang gimana NIK dan sebagainya itu. Nah ini isu tentang, karena mulainya dari situ. Misalnya jumlah penduduknya, jumlah TPS di situ 300. Tapi sesungguhnya cuma 200. Bukan 300. Sehingga yang 100 ini dipakai. Itu manipulasinya seperti itu. Saya nggak ngajarin untuk itu kan, kita di sini harus membangun yang halal. Kadang-kadang kalau ngajarin partai kayak gitu, oh gitu ya Mbak, wah kurang ajar kamu mau pakai yang kayak gitu. Lah ini persoalan. Kemudian siapa yang harus diawasi? Peserta tentu saja, partai politik, perseorangan, incumbent. Pemerintah yang sedang berkuasa, karena dia punya aparatus negara, punya birokrasi, punya APBN, punya APBD, harus diawasi. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakannya nanti populis. Anda bisa bayangkan PKH dicairkan hanya beberapa minggu sebelum voting, pencoblosan. Rakyat kan langsung, oh pemerintah baik sekali, kita dikasih 600.000. Dibikinnya yang kasih rezeki itu pemerintah. Tapi hari ini kan kayak gitu. Anda mau maju saking takutnya harus kemudian menempel, menjilati istana. Gimana? Emang yang ngasih rezeki jabatan siapa? Istana. Makanya saya udah ngomong syirik gitu. Karena yang kasih rezeki adalah Allah. Tapi buktinya Mbak, kita pakai ini menang. Nah nanti saya berapa yang menang? Kalau caleg nasional ada 7.900-an, yang menang berapa? 575. Yang kalah 7.100 sekian. Jadi lebih banyak mana yang menang sama yang kalah? Tapi kan nggak pernah. Mindset kita kan selalu dianggap yang menang lah yang 575. Waktu saya tanya kira-kira dari 575 yang nggak pakai uang berapa? Udah nggak ada yang bisa jawab. Ya, 10%. Sebentar sedikit lah. Gimana saya udah 3 menit dari tadi. Makanya saya bilang, saya susah kalau disuruh kayak gini nih. Kenapa? Untuk apa saya datang ke sini kalau Anda cuma menggunakan yang itu? Belum ini. Anda harus melakukan sebelum nanti melangkah, membuat strategi. Anda harus melakukan yang namanya evaluasi pemilu 2019. Ya, dari mulai kalau ada yang jadi TPS, ada KPPS, PPS, PPK, satu hal, jangan urusan kota. Urusan kota itu kalau Anda pegang, tangan cuci. Ya. Karena di Muhammadiyah punya beberapa ini. Karena ada 740-an yang meninggal. Ya. Katanya kena yang disebut bola. Enggak, bukan sianida. Bukan sianida. Nah, jadi pada saat nanti ada banyak. Tapi pada dasarnya saya kritik demokrasi karena demokrasi itu elitis.
Akhirnya demokrasi itu hanya pemilih, peran pemilih dibatasi menerima atau menolak satu bos ke bos yang lain. Itu demokrasi, apalagi demokrasi liberal, dan kita ketakutan semuanya. Untuk apa itu sebagai yang disebut modern nation state, kedaulatannya kedaulatan people, ya, makanya menarik ke demokrasi karena people sovereignty. Tapi dia legal sistemnya tunggal. Anda bandingkan dengan Islamic democratic governance, kedaulatannya Tuhan, tapi bukan teokrasi ya. Nanti kapan-kapan saya jelaskan tentang Islamic democratic governance. Nah, Anda bisa bayangkan kira-kira kalau membuat undang-undang, membuat aturan, lebih bagus mana? Dibuat oleh anggota dewan atau yang menciptakan manusia-manusia yang menjadi anggota dewan? Itu persoalannya. Dan terserah, kalau di dalam demokrasi itu unsur utama majority rule, itu Rousseau. Teorinya Rousseau, banyak sekali teorinya, tapi majority rule. Saya itu sedang mempertanyakan. Mungkin Ustaz hafal semua kalimat-kalimat ayat-ayat dalam Al-Quran, kalau ada wa aktsaruhum, semuanya negatif. Sebagian besar nggak beriman, sebagian besar munafik, sebagian besar ini, sebagian besar nggak taunya, sebagian besar lah yang mengurus pemerintahan kita. Kira-kira gimana? Nah, itu jadi persoalan, pertanyaan nanti ya. Nanti kita pikirkan dengan manipulasi. Jadi manipulasi itu bisa dari seleksi anggota KPU mulai. Itu udah mulai manipulasi. Yang tadi Bung Yani mengatakan siapa? Bawaan siapa? Bawaslu kan bawaan siapa? Lo. Nah, Bawaslu itu bawaan siapa? Lo, kayak gitu. Bawaslu. Makanya saya katakan the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat. Nah, itu persoalan. Itu tantangan kita. Negara the most populous Muslim country in the world, pada saat kita menyelenggarakan pemilu cukup banyak mereka yang menggunakan seperti itu, penggelembungan, memberikan ini ya, tidak sama dan sebagainya, pemilih di bawah umur dan sebagainya. Jadi apa? Dari mulai sistem pemilu, dari mulai bagaimana kemudian konversinya, bagaimana money politics, bagaimana kotak suara kardus yang digembok. Do we have a trust? Nggak percaya gitu, kayak gini nih. Jadi ini penting, 573 pasal. Dulu zamannya 2004, saya punya IT KPU. Ya, jadi kita ikuti semua. Nggak bisa mau Bung Yani dan kawan-kawannya mau ini. Tapi saya waktu itu saya jaga suara kalian sampai di Jakarta, insya Allah selamat. Insya Allah menjadi pemilu halal. Pemilu 2004 itu anggaran pemilu 7,2 triliun. 3 kali pemilu. Pertama kali Indonesia punya database penduduk dengan 12 variabel. Pertama dengan model IT. Pertama dengan dapil, pertama bikin KPU dan sebagainya. 7,2 triliun 3 kali pemilu.